Bismillah, assalamualaikum guys. Memang sangat center terdengar isu yang menyebut Gibran akan diganti terkait adanya isu kasus unggahan akun Fufu Fafa dan tak bisa dilantik menjadi wapres pendamping Prabowo. Nah, apakah demikian? Kita lihat saja pada 20 Oktober mendatang ya guys. Oke guys, jadi ini banyak orang yang terkecoh dengan postingan akun Twitter Partai Sosmed bahwa Gibran Rakabuming Raka ternyata itu memang benar-benar diganti. Dan namanya penggantinya ternyata adalah Teguh Prakoso, bukan Puan Maharani. Jadi ini guys, beritanya itu yaitu dari Partai Sosmed terkonfirmasi, kaget banget. Baru aja kemarin kami bikin candaan, ternyata hari ini dapat info valid dari internal bahwa Gibran Rakabuming Raka ternyata memang benar-benar diganti. Jika cukup banyak yang RT, kami akan sebut namanya. Jadi itu guys. Tentu orang melihat berita ini akhirnya tahu eh, ternyata yang dimaksud Gibran diganti itu ternyata Teguh Prakoso gantikan Gibran sebagai wali kota Surakarta. Seperti itu guys. Jadi coba kita lihat beritanya ya. Nah ini kan nama penggantinya Gibran adalah Teguh Prakosa. Prakosa ini kan betul. Kalau kita ini guys, ini komentarnya ternyata bukan seperti itu. Jadi memang ini maksudnya. Ini beritanya Teguh Prakosa gantikan Gibran sebagai wali kota Surakarta. Ini pesan PJ Gubernur Jateng. Jadi itu memang beritanya guys, bukan yang dimaksud jabatan bukan wapres tapi jabatannya sebagai wali kota dulu gantinya. Sebagai gambaran sederhana kira-kira begini ya, kasus Fufu Fafa misalnya. Presiden memanggil wakil presiden, karena wakil presiden itu kan pembantu presiden, hampir sama dengan menteri ya. Panggil, kemudian presiden panggil Kapolri, panggil kepada Kepala Badan Siber Sandi Negara, ditanya, Kapolri, sesungguhnya ini akun siapa? Kepala BSSN, ini akun siapa? Gitu. Akun Bapak Wakil Presiden. Nah, kira-kira gitu. Wakil Presiden, gimana ini? Nah, kira-kira gitu. Oke, lanjutkan saja. Ya, karena bisa dibilang itu kan menyinggung harkat dan martabat keluarganya Presiden Prabowo Salah Subianto. satunya ya. Salah satunya. Iya. Dan seperti dibilang misalnya, diberikan nilai 11 dari 100 saja oleh Anies, sakitnya luar biasa, disinggung terus. Apalagi ini kan. Apalagi ini. Jadi tentu Prabowo juga tidak bisa marah sekarang, dia nahan. Oke lah, Prabowo bisa nahan marah, tapi di bawahnya, apakah bisa gitu? Nah ini menurut saya yang mungkin juga bisa menjadi snowball kasus ini, yang bisa juga menyebabkan terjadinya impeachment. Dalam politik segalanya sangat mungkin. Gitu. Sudah dengar calon-calon penggantinya? Nah, Kasak-kusuk. saya kira begini ya, tentu Prabowo adalah Ini beneran masa Pilpres, pemilu presiden. Maisu Nah, paling siapa pemenang pemilu legislatif? Ya PDIP. ya. Ya saya kira kemarin dalam guyonan atau keceplosan atau ketika pertemuan Puan, Prabowo dan juga Pramono Anung, saya sih sudah perkirakan kalau saja terjadi impeachment terhadap Wakil Presiden Gibran, maka untuk stabilitas politik Prabowo akan lebih nyaman Puan Maharani yang menjadi wakil presidennya. Bukan dari Kim ya? Bukan dari Kim, dengan alasan itu tadi bahwa PDIP adalah pemenang pemilu legislatif. Tentu kita ingat pada saat PDIP menjadi oposisi di pemerintahan SBY, kayaknya tuh tidak ada bulan tanpa demo gitu ya. Dan PDIP dianggap mengganggu jalannya pemerintahan. Nah mungkin Prabowo belajar dari SBY. Ingat loh pertemuan kemarin, ada pertemuan antara Prabowo dengan SBY. Kira-kira begini bisikannya. Mas Bowo, nah,
nanti Anda bisa diganggu kayak saya kalau tidak bawa-bawa Dirangkul. PDIP. Saya aja sudah merangkul Pak Taufik Kemas jadi ketua MPR masih diganggu-ganggu juga. Kira-kira gitu. Gitu ya. Dibawain patung lagi ya waktu itu Kira-kira demonya. ya sementara Jokowi tidak punya kekuasaan lagi begitu ya. Kalaupun duduk di One Team Press itu bukan lembaga yang punya power, Punya power, begitu. ya. Dan punya pengaruh juga. Nah, kalau Iya. pas SBY ketemu Jokowi, kira-kira apa yang dibisikin? Bisikin kira-kira ya. Ya, saya akan dukung sampai pemerintahan Anda selesai gitu kan. Tapi setelah pemerintahan Anda udah selesai, ya saya nggak tahu lagi ceritanya kira-kira gitu. Enggak, kalau saya ngebayanginnya berbeda. Bang. Oh gitu ya. Jadi ini wawancara imajiner. Kalau saya, Percakapan saya imajiner ngebayanginnya ya? begini, SBY ketawa-ketawa. Oh gitu ya. Udah lebih santai. Kemarin kan dia kayaknya panas terus tuh selama pemerintahan Jokowi kritik. Kemarin dia kan santai, udah bisa ke pesta pora lagi kan, nyanyi-nyanyi Iya, kan. iya. Bayangan saya, SBY gini. Ternyata ada yang lebih gede dari Hambalang. Oh, calon mangkrak. Oh, calon mangkrak. Enggak bilang loh. Calon mangkrak. Oh, belum tentu Kandidat kan? mangkrak. Kandidat mangkrak. Oh iya, sekarang kita bicara soal pilkada dulu atau IKN? Tadi tapnya belum dijawab. Oh iya, tap, kembali oke, ke tap tap nih dulu. tadi itu. Nih, saya termasuk ilmuwan yang nggak setuju tap MPRS itu dibatalkan. Ya. Jadi bayangkan pembatalannya itu hanya mengumpulkan pimpinan MPR dibatalkan. Padahal tap MPRS dan tap MPR itu pada saat dibuat itu lewat Sidang, paripurna ya? MPR. Iya. Dan itu sejarah menurut saya nggak bisa kemudian dibatalkan. Sama dengan nanti, ayo kita batalkan bahwa Belanda pernah menjajah kita gitu. Nggak lucu. Kita batalkan bahwa Soekarno-Hatta adalah proklamator. Enggak, itu sejarah yang kita harus belajar. ya. Bahwa Soekarno itu kemudian pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR, itu sejarah. Iya, gitu. bagian dari sejarah. Jadi Pak Harto kemudian ada tap MPR soal KKN, itu sejarah gitu. Jadi supaya orang belajar gitu loh. Sama dengan isi dari kitab suci itu kan rata-rata sejarah supaya umat-umatnya yang selanjutnya adalah belajar. Oh dulu ada pengalaman Firaun kayak begini loh. Kalau Anda seperti Firaun maka Anda akan mengalami hal seperti ini. Kalau Anda tidak belajar dari kesalahan Julio Caesar misalnya berkuasa, maka Anda siap-siap saja dihianati oleh 60 anak buahmu dan Anda akan mengalami 23 tusukan. Itu harusnya nggak perlu lah diubah. Dan ini kemudian orang curiga karena di era Jokowi, jangan-jangan ini persiapan supaya Jokowi juga nanti tidak dibuatkan tap seperti itu. Ini kan soal KKN misalnya. Betul. Jadi nanti, ini udah nggak ada. Jadi anak gua, keluarga Nggak gua apa-apa, nggak gitu. melanggar KKN loh gitu. Nah itu makanya, kalau saya ngelihat yang 2 tap pertama, yang terkait dengan Soekarno, karena itu kan dituduh sebagai bagian dari PKI. PKI juga dituduh sebagai dalang di balik peristiwa G30S yang itu sebenarnya kan sudah debatable juga kan saat ini ya kalau Iya. dari sisi sejarah, makanya kita udah ganti namanya G30S kan, nggak pakai G30S PKI kan sejak reformasi. Nah kalau yang ini makanya itu oke lah dihapus. Yang terkait Gus Dur ini kan juga yang ditap Makanya MPR itu saya pihak yang nggak setuju dengan perubahan penghapusan itu. Biarlah itu bagian dari sejarah. dia nggak bisa hapus pasalnya doang ya. Nggak bisa. Jangan Dihapus semuanya kemudian ya? mengorek luka-luka lama. Oke. Orang sudah tidak mempermasalahkan kan soal Soekarno. Dia itu adalah proklamator kita. Dia juga sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional kita. Iya. Apalagi kenapa sih harus diutak-atik? Tapi ini Pak Harto ada dengan kerikil gitu loh Bang, kerikil di sepatu gitu loh, dituduh bagian dari PKI. Oh bukan bagian dari PKI. Itu kan ada proses di mana waktu itu ada konflik elit begitu ya. Jadi dunia juga, sejarah juga tidak mencap bahwa Soekarno PKI, nggak ada tuh di tap itu. Dan dalam
Kopkamtib waktu itu adalah memeriksa itu kan dan tidak dikeluarkan di dalam tapnya. Jadi menurut saya nggak perlu lagi. Sama juga dengan Soeharto. Oke, dia melakukan kesalahan, iya. Tapi jasanya juga banyak. Gus Dur juga gitu, melakukan kesalahan. Tapi jasanya juga banyak. Ketika itu dihapus, orang malah jadinya curiga. Jadi menurut saya, sudahlah. Jadi jangan kemudian Soeharto dianggap salah memberantas PKI juga. Kalau nggak bisa sesuatu peristiwa yang dulu ditarik ke keadaan sekarang, nggak bisa. Kondisinya kondisi beda sekarang, kan gitu. Karena setiap pemimpin, setiap presiden itu pasti punya catatan tersendiri. Iya. Ada kebaikannya, ada hal-hal yang kurang juga, Iya. itu kan jadi catatan sejarah gitu. Iya. Diketahui sebelumnya memang ada isu yang berhembus Gibran Rakabuming Raka itu terancam diganti dari posisi Wapres dengan klausul perbuatan tercela jika terbukti sebagai pemilik akun Kaskus Fofafa. Sehingga isu Puan Maharani akan diusulkan jadi Wapres dan Gibran itu mencuat memang. Memang belakangan ini juga sinyal kuat PDIP bergabung dengan kabinet koalisi pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mulai terlihat. Hal tersebut muncul dari pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang menyebut bahwa komunikasi intensif terus berjalan dengan Prabowo Subianto. Apalagi Prabowo yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra tak pernah ada masalah dengan Ketua Umum PDI Megawati Soekarno Putri. Jadi mungkin itu guys untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.